Apa maksud ini? Maksudnya itu terjadi di yaumi nahsin mustamir. Bahwa terjadi di hari yang naas. Naas diterjemahkan sial. Sialnya terus menerus. Ada orang sial satu kali saja. Ada orang naas sesekali saja. Tapi ini naasnya terus menerus. Kaum Ad minimal 3 tahun. Ada yang riwayat 7 tahun. Tidak berhenti azab Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abar. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang lengkap hidayah serta taufik. Maka ini bisa kita syukuri karena ini nikmat yang paling besar. Tidak ada yang selamat kecuali dengan hidayah dan taufik Allah. Tidak ada yang mampu melangkah dan mengayun tangannya kecuali biidznillah. Maka hari ini dari sekian miliar manusia di dunia, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berangkat menuju masjid, yang mengubah dari nikmat, dari sempat, dari selamat menuju taat. Maka semoga ini bukti bahwa kita meningkatkan takwa minimal di hari Jumat yang mulia ini. Amin Allahumma. Maka pantas kita syukuri nikmat yang besar ini dengan minimal ucapan terhadap ilahi Rabbi, yakni alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini berada di bulan Safar. Jarang sekali ada yang membahas tentang Safar itu. Sehingga seolah-olah tidak ada istimewanya itu Safar. Padahal kata Rasulullah SAW, Safarul khair. Safar ini bulan baik. Bulan ini bulan yang baik. Bagaimana kebaikannya? Dan sekaligus ini bulan memang ada ancaman dalam sebuah riwayat. Mari sejenak dalam khutbah yang singkat ini kita kenali itu Safar. Sehingga tidak lewat begitu saja. Tahun ke tahun biasa saja itu Safar. Apa Safar itu? Dalam kitab Lisanul Arab dan dalam kitab tafsir Ibni Katsir, dalam tafsirul Quranil Azim, Safar lughatan, Safar diartikan sepi, sunyi, kosong. Itu Safar. Pakai shot tidak pakai sin. Safar diambil dari kata syifrun, artinya kosong, sunyi.
Kenapa kok sunyi? Secara istilahi dulu di masa-masa zaman jahiliyah, negeri Makkah itu ketika datang bulan Safar, banyak yang berangkat meninggalkan negerinya. Mereka merantau, dikenal dengan Arab. Arab artinya berpindah-pindah. Itulah arti Arab. Maka jarang orang Arab suka duduk di satu tempat. Dia pasti senang berpindah-pindah. Al-Arab artinya senang pindah. Di bulan Safar mereka berangkat meninggalkan negerinya. Ada yang berdagang, ada yang merantau dan lain sebagainya. Itu Safar zaman dulu. Tapi secara istilah ada lagi makna Safar dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut Safar bahwa dulu sunyinya Makkah, sunyinya daerah karena mereka berangkat menuju perang sehingga meninggalkan kota-kota dan negeri mereka. Inilah Safar. Tetapi tidak ada bekas tentang itu. Tidak ada makna yang mendalam tentang itu. Yang sangat mendalam dalam makna Safar secara istilah adalah terkait dengan suratul Qamar ayat 19. Ini terkait dengan itu. Dan kemudian terkait dengan ru'yatus shadiqah aulia. Adanya pandangan ilham terhadap seorang wali. Yang sebuah kitab dijelaskan dalam kitab Kanjun Najah wa Surur fi adiyati tasrahis sudur. Apa yang disebutkan di sana? Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 19 yang kita baca di awal khutbah tadi. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara. Bahwa kami sudah utus, kami kirim sebuah angin puting beliung kepada kaum 'Ad yang doyannya dustain agama, yang sukanya kadzab. Ia senang mengingkari apa yang Allah beri. Inilah kaum 'Ad. Rihan sorsoran fi yaumi nahsim mustami. Dan itu terjadi di hari yang sangat menyialkan, disialkan, yang disebut sial terus menerus. 7 tahun, minimal 3 tahun, tidak berhenti, musibah terus menerus. Bentuknya angin puting beliung, gempa, kemudian banjir dan lain sebagainya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa maksud ini? Maksudnya itu terjadi di yaumi nahsin mustamir. Bahwa terjadi di hari yang naas. Naas diterjemahkan sial. Sialnya terus menerus. Ada orang sial 1 kali saja. Ada orang naas sesekali saja. Tapi ini naasnya terus menerus. Kaum 'Ad minimal 3 tahun. Ada yang riwayat 7 tahun. Tidak berhenti azab Allah. Apa akibatnya? Inilah akibatnya mereka kemudian mempunyai satu misteri, mempunyai satu ketakutan, lalu kemudian mengingat hari, bulan, dan kejadian itu. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan dalam riwayat mufassir disebutkan itu terjadi di bulan Safar. Bulan yang sedang kita jalani itu. Ini bulan yang sial bagi kaum 'Ad. Terjadi banjir di mana-mana. Terjadi gempa tidak berhenti. Terjadinya angin puting beliung. Itu terjadi di bulan Safar ini. Dilanda kepada kaum 'Ad. Dan terus menerus tidak berhenti. Apakah kita termasuk golongan yang mirip dengan kaum 'Ad itu? Boleh jadi perilaku kita man tasyabbaha kaum fahuwa minhum. Siapa orang
yang meniru perbuatan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kalau perbuatannya sama, azabnya pasti sama, siksanya pasti sama. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apakah kita tergolong mirip dengan kaum Ad? Tanya diri kita sendiri, apakah negeri ini mirip dengan negeri kaum Ad yang banyak mendustakan agama? Lalu tunggu, na'udzubillahi min dzalik, ada satu bulan namanya bulan Safar. Mudah-mudahan tidak terjadi di bulan ini. Lalu lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, diteliti lagi oleh mufassirin. Kapan tepatnya bulan Safar itu? Salah satu kitab Kanjun Najwa Suru fi Adiyati Tasrahis Sudur karya Syekh Abdul Hamid disebutkan bulannya bulan Safar, harinya hari Rabu. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Memang tidak disepakati seluruh ulama bahwa harus dijadikan hari Rabu hari sial, bulan Safar bulan sial, tetapi ini hanya sebatas ru'yatus shadiqah, pandangan aulia yang memang sudah kasya, muhadarah, mukasyafah, musyahadah ila hadratillah. Boleh jadi itu benar, tapi tidak jadi hukum bagi kita. Maka pertimbangannya jangan sampai pandangan kehambaan seorang wali atau kehambaan seorang yang mukasyafah menjadikan menggoyangkan akidah. Memang bentuknya banyak dalam keseharian. Apa contohnya? Ada ilmu nujum, ada ilmu falak. Yang nujum haram, yang falak boleh. Apa bedanya nujum pada dukun? Orang baru boleh nikah kalau hari yang dia tentukan. Kalau ada suara burung dia yakini ada yang mati. Ini mirip kaum Ad. Itu menggoyang akidah. Bukan itu maksud aulia, menjelaskan bagaimana pandangan kemukasyafatnya. Bagaimana pandangan kewaliannya. Bagaimana pandangan batinnya, fuadnya, latifahnya, sirul asrarnya. Bukan itu maksudnya. Boleh jadi itu bagian dari kewaspadaan, tetapi bukan menggoyah akidah lalu meyakini Rebo sial. Hari Rebo sial, Safar sial, bukan begitu. Itu pandangan jahiliyah yang dilanda kepada kaum Ad. Na'udzubillah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayo kaji. Boleh jadi mirip. Kita juga punya budaya itu. Kita punya budaya yang harus menghadat, lalu kemudian harus disesuaikan dengan tanggal yang diinginkan. Apakah ada hari yang sial? Jawaban dari Rasulullah SAW dalam riwayat Tabarani, la adwa, wala tiarata, wala hamata, wala safar. Tidak ada hari sial, kata Nabi. Tidak ada burung yang berkicau lalu memberikan kabar mati. Kata Nabi, tidak ada penyakit yang itu menular kalau memang tidak menular. La tiarata wala safar. Tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial, tidak ada hari naas. Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Dan jangan kau lalu meyakininya sebagaimana kau seolah-olah takut padanya, seolah-olah kau menjadi ngeri dengannya. Oh, itu Rabu mengerikan. Ada kaum Ad diajak 7 tahun, 3 tahun minimal. Bukan begitu pandangan terhadap kewalian yang dijelaskan oleh para aulia tentang sesuatu yang dia lihat dalam mukasyafah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa tujuannya? Kalau ada wali memberi pandangan, apalagi kalau kita teruskan kitab Kanjun Najwa Surur tadi. Kita teruskan riwayatnya. Bahwa kata beliau di hari Rebo, di bulan Safar, Allah turunkan 320.000 bala bencana. Pandangan aulia Allah. Tetapi tidak menjadi hukum bagi kita, karena yang diberi pandangan hanya yang jelas pandangannya, hanya yang tembus pandangannya. Tapi boleh jadi itu makna bagi kita
menjadi peringatan, menjadi kewaspadaan. Kalau memang itu akan benar terjadi adanya, kita harus mempersiapkan lidaf'il bala, as-sadaqatu tanfa'ul bala, dengan solat hajat dan lain sebagainya. Moga-moga terlindungi dengan isti'adzah, dengan istighasah, istighfar dan lain sebagainya. Sehingga la kabair ma'al istimrar wala sakhair ma'al istimrar, la kabair ma'al istighfar. Kata Imam Ghazali, tidak ada yang besar kalau diistighfari, tidak ada yang kecil kalau diulangi. Inilah yang menenangkan sehingga kita tidak mengerikan pada satu pandangan kalau memang benar adanya. Kita punya persiapan kewaspadaan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir dalam khutbah yang singkat ini, inti dari penjelasan Lisanul Arab, Ibni Katsir, Lataiful Ma'arif, kemudian Kanjun Najah wa Surur, semua kitab itu tujuannya agar kita tidak menyepelekan bulan Safar ini sebagaimana makna kosongnya. Jangan kosong amalmu di bulan ini, kalaupun maknanya syifrun wa safar, tetapi kau tidak syifrun wa safar bil amal, tetapi terus melakukan amal yang kita mampu lakukan. Kalau boleh ditambah, tambahlah yang sesuai, bisa menjadi lidaf'il bala. Semoga kita selamat min syarrid dunya wa adzabil akhirah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.